Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniawan dengan NIM 210-2010-151, Prodi Manajemen, kelas Manajemen A, semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem manajemen mutu, mata kuliah manajemen mutu, dosen pengampu Rehan Hafisni, SEME. Pendahuluan. Beberapa tahun lalu dari riset sebuah lembaga di Amerika Serikat, diketahui lebih dari 50% produk dan komponen yang dihasilkan oleh perusahaan mempunyai cacat atau kerusakan, dan untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi tinggi, otomotif, dan aerospace angkanya lebih mencengangkan lagi, yaitu mencapai lebih dari 75%. Pendahuluan 2. Komisi Keselamatan Produk Konsumen Amerika bahkan memperkirakan bahwa kematian, kecelakaan, dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pemakaian produk konsumen yang tidak sempurna telah membebani negara lebih dari $700 miliar per tahunnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan saat ini berusaha keras untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang diharapkan akan membantu mereka dalam meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan, mengontrol biaya, mengurangi kerusakan dan cacat pada produk, meningkatkan kepuasan konsumen, dan pada akhirnya adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, tiga hal mendasar yang sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan suatu produk atau layanan di pasaran adalah: 1. Harga. Yang kedua, ketersediaan. Yang ketiga, mutu atau kualitas. Selanjutnya, makna mutu atau kualitas. Makna mutu atau kualitas suatu produk atau layanan sendiri erat kaitannya dengan: pertama, tingkat kesempurnaan. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan. Yang ketiga, bebas dari cacat, ketidaksempurnaan, atau kontaminasi. Yang keempat, kemampuan dalam memuaskan konsumen. Sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak mungkin perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan mempertahankan suatu produk yang bermutu tanpa disertai adanya manajemen proses yang matang dan rapi di dalamnya. Yang kedua, mutu yang baik tidak akan dapat diraih hanya dengan mengandalkan keberuntungan semata, tapi mutlak harus dengan cara penerapan manajemen yang baik. Manfaat sistem manajemen mutu. Pertama, sistem manajemen mutu akan memberikan kepada perusahaan atau organisasi dalam melakukan kontrol, menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitas bisnis perusahaan. Yang kedua, dengan adanya sistem mutu, diharapkan perusahaan akan lebih terbantu dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu produk atau layanan perusahaan sediaan secara ekonomis. Yang ketiga, sistem manajemen mutu akan sangat membantu perusahaan untuk dapat bertindak dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Standarisasi sistem mutu. Yang pertama, ketika konsumen membeli suatu produk atau layanan dari suatu perusahaan, konsumen tentunya berharap akan mendapatkan produk atau layanan dengan kualitas atau mutu yang persis sama seperti yang mereka janjikan. Yang kedua, jaminan bahwa konsumen akan mendapatkan kualitas barang atau layanan yang sesuai dengan harapan konsumen tersebut hanya dapat diberikan oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat suatu standar sistem mutu. Selanjutnya, mengapa standarisasi itu penting? Yang pertama, sebagai pembeli atau pengguna suatu produk, tentunya konsumen akan merasa sangat terganggu dan kecewa ketika produk yang telah dibeli ternyata memiliki kualitas yang sangat buruk, tidak layak pakai dengan peralatan yang telah konsumen miliki sebelumnya, mudah rusak atau berbahaya jika digunakan. Suatu standar mutu memberikan kontribusi yang sangat besar pada segenap aspek kehidupan konsumen, walaupun kadang kontribusinya sering tidak konsumen sadari. Selanjutnya, standar sistem mutu. Yang pertama, ISO 9000. ISO 9000 merupakan badan yang menetapkan standar mutu secara internasional. Badan ini terdiri dari perwakilan dan lahan standarisasi nasional tiap negara. Mereka bersatu dalam naungan yang sama untuk menentukan
mutu sebuah organisasi di level global. Yang kedua, TS 16949. Manfaat dari TS 16949 adalah yang pertama, pengakuan secara internasional sebagai rekanan supplier yang dapat dipercayai karena sertifikasi ini diakui dan diterima oleh seluruh rantai supply otomotif sebagai tolak ukur industri. Yang kedua, kepuasan pelanggan melalui pengiriman produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan. Yang ketiga, QS 9000. QS 9000 berkonsentrasi pada berbagai TQM konsep dan memiliki peningkatan kualitas berkelanjutan. Mereka memiliki tingkat dan standar kualitas yang terdefinisi dengan baik. Yang selanjutnya, Six Sigma. Six Sigma berasal dari kata Six yang berasal 6 dan Sigma yang berarti standar deviasi atau salah satu bentuk ukuran sebaran data dalam ilmu statistika. Yang ketiga, yang kelima, Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige merupakan kerangka yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan kebutuhan suatu kinerja tim organisasi. Malcolm Baldrige National Quality Award merupakan salah satu tool yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja tim suatu organisasi secara keseluruhan, baik untuk perusahaan, organisasi, maupun kesehatan. Manfaat standar sistem mutu. Yang pertama, tujuan standar mutu adalah membantu menjembatani antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha atau produsen. Karena dengan cara menetapkan standar produk yang tepat, hal ini dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan apresiasi dari kedua belah pihak. Yang kedua, memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional. Selain itu, berguna untuk menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem manajemen mutu merupakan serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk mempertahankan mutu produk atau jasa yang diinginkan untuk memuaskan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memastikan produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Manfaat dari penerapan manajemen mutu yaitu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan perusahaan dari kompetitor. Perencanaan, peningkatan kontrol dan jaminan mutu atau kualitas adalah komponen utama dalam proses manajemen mutu. Sekian dari saya, Eka Kurniawan. Terima kasih.